siang Bu, perkenalkan saya Dea Dela Mubasari Sudin, perwakilan dari GK16 DB4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai praktik berbasis bukti dalam keperawatan ICU. Tujuan dari makalah kami ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu pengertian dari praktik berbasis bukti. Yang kedua, untuk mengetahui konsep berbasis bukti dalam keperawatan ICU. Yang ketiga, untuk mengetahui instrumen dan penerapan praktik berbasis bukti. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik keperawatan berbasis bukti dalam keperawatan ICU. Untuk penjelasan materinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertian praktik berbasis bukti. Praktik berbasis bukti merupakan suatu proses atau strategi untuk mendapatkan pengetahuan terbaru berdasarkan evidence atau bukti yang jelas dan sesuai untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan meningkatkan skill dalam praktik klinis dengan tujuan agar meningkatkan kualitas kesehatan pasien dan juga memberikan hasil yang terbaik dari asuhan keperawatan yang diberikan. Perawat berkomitmen untuk memberikan perawatan yang holistik, merawat dan bekerja dengan klien untuk menangani berbagai masalah kesehatan. Dalam memutuskan intervensi atau tindakan terapeutik, penerimaan pasien dan efektivitas biaya menjadi pertimbangan. Keterampilan berpikir kritis yang harus dimiliki perawat untuk bertahan dan lingkungan klinis yang serba cepat saat ini. Siswa harus belajar mengembangkan metode pengambilan keputusan klinis yang independen dan berbasis bukti. Praktik berbasis bukti membutuhkan penekanan pada observasi dan pengalaman sistematis serta ketergantungan pada literatur penelitian untuk mendukung keputusan keperawatan. Oke, selanjutnya adalah konsep berbasis bukti dalam keperawatan. Evidence-based practice merupakan ciri khas dari praktik keperawatan profesional yang bertujuan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Evidence-based practice digunakan oleh perawat sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan yang baik karena pengambilan keputusan berdasarkan pembuktian. Unit perawatan intensif atau sering disebut ESU adalah unit yang dirancang dan dilengkapi secara khusus oleh personal yang sudah terampil dan dikelola dengan tujuan untuk memberikan perawatan yang efektif serta aman bagi pasien yang sakit kritis dengan masalah mengancam nyawa pasien. EBP memiliki peran penting dalam memberikan perawatan bagi pasien sakit kritis yang susah untuk meningkatkan kesehatan serta mencegah komplikasi, yaitu di mana EBP yang memiliki tujuan untuk mencapai perawatan pasien berkualitas tinggi yang diberikan kepada pasien dan juga kepada keluarga pasien di ICU. EBP menjamin kepastian bahwa pasien menerima pengobatan yang efektif dan aman, menerima layanan hemat biaya yang dimana EBP dapat mengurangi prosedur yang tidak perlu, serta mengurangi kesalahan medis dan pengujian yang tidak dibutuhkan. Saat ini, penerapan EBP di ruangan ICU sudah dianggap sebagai faktor yang penting untuk peningkatan kualitas pelayanan perawatan kesehatan. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang instrumen. Instrumen ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Demografi. Demografi ini dikembangkan menjadi 7 bagian item, yaitu usia, jenis kelamin, pengalaman bertahun-tahun, bidang kerja, tingkat pendidikan, jenis rumah sakit, dan pernah atau tidak pernah mengikuti pelatihan penelitian. Yang kedua, kuesioner berbasis bukti EBPQ, dirancang untuk menggambarkan pengetahuan, sikap, serta praktik perawat mengenai EBP. Kuesioner EBP memiliki 3 subskala praktik, 6 item, sikap 4 item, pengetahuan 13 item. Semakin tinggi skor yang digunakan artinya lebih sering menggunakan EBP. Untuk instrumen EBP itu adalah instrumen yang digunakan dalam literatur untuk menilai hambatan dalam EBP sebagai seorang perawat. Skor tinggi menunjukkan semakin besar dalam representasi perawat di ruang ICU, yaitu sampai 0,95, sehingga banyak penghalang-penghalang yang mempengaruhi perawat ICU, yaitu realitas internal, threat rate, OPA untuk EBP. Skala-skala yang dimiliki praktik EBP yaitu ada 0,90, 0,77 sampai 0,93, dan skala paling ditentukan itu 0,87. Untuk masing-masingnya adalah validasi konstruktur dinilai dengan menggunakan ukuran independen EBP dan hasilnya menghasilkan hubungan positif antar skala. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik keperawatan berbasis bukti dalam keperawatan ICU. Berdasarkan penerapannya, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik berbasis bukti atau EBP terbagi atas 2 bagian, yaitu faktor instruksi yang merupakan faktor yang berkaitan dengan niat, pengetahuan, dan pandangan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berkaitan dengan organisasi dan atau institusi serta support berdasarkan kapasitas fasilitator dalam memberi arahan untuk menerapkan konsep praktik berbasis bukti.
Perlu diketahui bahwa sebenarnya penerapan EBP dalam dunia kesehatan berdampak positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jika perawat terbiasa melakukan praktik klinis menggunakan EBP, maka tentunya akan berdampak baik pula pada kualitas pelayanan kesehatan pada pasien dalam mengurangi angka kematian dan juga kesakitan, serta menurunkan biaya kesehatan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi praktik berbasis bukti di ruang ICU. Yang pertama, kurangnya pengetahuan perawat mengenai EBP. Perawat seringkali bergantung pada kemampuan dan pengalaman mereka untuk mengatasi dan menyelesaikan situasi klinik daripada bukti yang diperoleh dalam penelitian yang membutuhkan pengetahuan yang cukup. Dan kedua, adanya hambatan dalam menggunakan EBP ketika perawat melakukan praktik klinis. Hal ini dianggap sebagai suatu predikator tambahan yang memiliki dampak negatif terhadap praktik EBP di ICU. Hambatan yang dimaksud meliputi kurangnya waktu dalam menyediakan laporan penelitian dan kebijakan institusional tentang penelitian, kurangnya pengetahuan dalam memberikan kritik dalam penelitian, dan kurangnya waktu dalam mencari bukti terbaru. Baik, jadi kesimpulannya, pengetahuan tentang EBP sangatlah penting untuk meningkatkan praktik di bidang klinis yang dapat meningkatkan pelayanan keperawatan dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Praktik berbasis bukti sangatlah dibutuhkan dalam dunia keperawatan karena akan membantu perawat untuk menyelesaikan juga memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi berpikir kritis juga membantu perawat dalam pemutusan masalah pasien dari sudut pandang, ide juga gagasan yang berbeda guna terpenuhnya kebutuhan pasien. Sekian presentasi dari kami GK16 GB4. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nothing is impossible.